Shalom saudara, kita sudah melewati abam-abam yang panjang. Sudah 950 ya, minggu lalu ya. Yang lalu maksud saya. Jadi tinggal 50 lagi nih, 1000 pertanyaan. Ya. 1000 episode. 1000 episode. Kalau satu episode 9, 6, 10, 11, 12. Waduh, udah 10.000 ya kira-kira. Oke. Baik, saudara, kita masuk episode 951. Pendeta Andris akan membacakannya. Mari kita mulai. Baik, dari pria usia 58 tahun sudah menikah di Jakarta. Shalom Pak Eras. Belasan tahun saya mengikuti Pak Eras dan banyak berkat yang saya dapat dari sikap hidup dan khotbah Bapak. Namun saya cukup terkejut dengan doa pelepasan Bapak belakangan ini. Bapak menyiksa roh-roh jahat dengan doa membakar mereka dengan kalimat aku bakar roh-roh jahat. Doa yang belasan tahun lalu saya dengar dan ikuti dari salah satu pendeta. Almarhum, sudah almarhum. Fenomenal ya. Ya, cukup. Pendeta ini bicara mengenai dunia orang mati. Dunia orang mati. Ya. Namun di akhir hayat beliau menyadari kesalahan doa seperti itu. Menyiksa roh-roh jahat dengan membakar, memecut dan mencambuk api dan lain-lain. Dan menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya sudah tidak digunakan lagi. Ya, pendeta ini memang mempercayai adanya penginjilan untuk orang meninggal. Ya, coba. Sehingga pasti dia tidak menginginkan ada doa membakar roh-roh jahat. Yang kita bakar roh jahat bukan roh-roh orang baik, ya. Kalau roh orang baik sudah ada di Hades, ya. Terus. Kalau boleh saya bertanya, apa alasan Pak Eras menyiksa roh-roh jahat dalam doa pelepasan? Bukankah cukup seperti yang dulu Pak Eras lakukan, cabut dan usir keluar roh-roh jahat itu? Yang kedua, dari mana ide doa seperti itu Bapak dapatkan? Sebab setahu saya di Alkitab pun tidak saya temukan. Maaf kalau saya keliru. Terima kasih Pak Eras. Apapun jawaban Bapak, tetap tidak mengurangi saya untuk tetap mengikuti ajaran Bapak hingga ke langit baru, bumi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali soal pendeta tadi ya. Pendeta tadi itu salah menafsirkan surat Petrus. Ya. Ketika Yesus turun ke dunia orang mati, menginjili. Sebenarnya dalam teks aslinya bukan menginjili, tapi memproklamirkan. Memproklamirkan dalam bahasa aslinya keruksu. Keruksu. Keruksu itu artinya to proclaim. To proclaim. Memproklamirkan. Jadi orang yang sudah meninggal itu memang tidak bisa punya kesempatan bertobat seperti pandangan pendeta ini kalau tidak salah ya. Kan saya tidak mendengar langsung. Saya kenal pendeta ini. Dan saya punya kenal dan kenal lah bukan hubungan sangat baik, tapi kalau ketemu kami saling mengenal dan waktu itu dia sudah dianggap sesat, tetapi ya saya bisa bersahabat dengan siapa saja ya. Oke. Jadi orang meninggal tidak bisa diselamatkan. Yesus itu datang bukan menginjili untuk menyelamatkan, tapi memproklamirkan. Ingatkan saya untuk khotbah soal ini. Ya, bahwa ketika Yesus datang ke dunia orang mati itu memproklamirkan, sekaligus pada waktu itu ada kebangkitan kan, orang-orang saleh dibangkitkan kan, itu ada hubungannya. Lalu mengenai menyiksa roh-roh jahat, roh-roh jahat itu ada yang bandel, tidak mau keluar dengan mudah, ya. Dan dari pengalaman saya sebagai pelayan pelepasan sejak muda, saya bukan hanya membakar. Tapi saya memenggal pakai pedang lah, saya tusuk pakai trisula lah gitu. Dan itu dari pengalaman subjektif ya, saya mendapatkannya dari Tuhan. Seperti beberapa waktu ini ada seorang yang memiliki roh ular. Tapi saya nggak tahu sebelumnya, Tuhan yang bicara. Nah ini kalau cerita begini jadi panjang ya. Kadang-kadang kita tahu roh apa yang ada pada diri orang itu. Saya angkat tangan, saya pukul dalam nama Yesus. Dia bilang apa itu? Palu. Dia lihat palu.
Tangan saya ada palunya. Saya pukul betul-betul jatuh. Yang kedua saya angkat tangan, saya pikir palu lagi. Apa ini? Pedang. Oh, saya baru tahu dia itu ular. Jadi saya potong dalam nama Yesus. Nah, pengalaman ini memang subjektif dan tidak saya mudah ajarkan. Karena itu tidak prinsip, bukan suatu yang prinsip. Tapi dalam pelayanan pelepasan, kami melakukan hal-hal tersebut. Bahkan kadang-kadang saya pernah lihat kan, saya usir kuasa gelap tidak keluar-keluar, ubin saya tepuk dalam nama Yesus, saya ubah jadi api untuk membakar, dia loncat-loncat. Itu pengalaman subjektif yang memang tidak bisa dipahami. Nah, kalau kita melihat apakah Alkitab ada yang mengatakan ada begitu, Alkitab tentu tidak menjelaskan semua detail. Apa yang dilakukan Paulus dalam mengusir setan bagaimana? Ya. Hamba-hamba Tuhan dalam mengusir setan bagaimana? Saya kira banyak hamba-hamba Tuhan mengusir setan dengan kata fire. Itu di mana-mana sejak dulu, fire. Dan saya ikuti saja sebenarnya, fire, bakar dengan api. Gitu. Saya kira itu jawaban saya, dan saya percaya Bapak yang bertanya ini, Bapak-bapaknya, ya, Pak, setia terus karena sudah dijamah suara kebenaran. Terus, ya oke, dari pria itu saja ya. Dari pria. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Saya mau menanyakan arti dari Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Di ayat tersebut mengatakan boleh panas atau dingin, asal jangan suam-suam kuku. Apa arti panas atau dingin tersebut, Pak? Terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Sebenarnya ini memiliki beberapa pengertian terkait dengan kondisi tempat itu yang memang mengalirkan air. Ya, Laodikia. Ya, Laodikia. Airnya itu tidak panas, tidak dingin, hangat. Tuhan mau kita tegas. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Itu maksudnya. Kamu mau ikut sungguh-sungguh atau tidak usah sama sekali. Oke, saya kira itu saja. Teruskan. Selanjutnya juga dari seorang wanita, Pak. Shalom Pak Eras dan tim. Saya pengikut setia Bapak sejak 2 tahun lalu. Ya, usia 28 tahun ya. Ya, usia 28. Hanya ajaran dari Bapak lah yang mampu membuat saya bertobat. Pak Eras, saat ini saya sedang dalam krisis iman. Ada tekanan dalam hidup saya yang membuat saya kecewa, marah, dan putus asa pada Tuhan. Tuhan membawa saya kepada keadaan yang sangat membuat batin saya terluka, dan saya dipaksa harus diam dan tetap sabar. Masalah di dalam pelayanan. Sehingga itu membuat saya dengan keadaan sadar, tidak mau bicara lagi dengan Tuhan. Tapi herannya, orang-orang di sekitar pelayanan saya masih diberkati dan merasakan Tuhan lewat pelayanan saya. Padahal saya secara pribadi merasakan jarak yang terlalu jauh dengan Tuhan dan sangat kekeringan, Pak. Nah, saya potong dulu. Tuhan lebih besar dari perasaanmu, nak. Kau merasa jauh, tapi Tuhan masih menyertaimu. Bahkan hidupmu masih bisa menjadi berkat. Itu hebatnya Tuhan. Makanya Pak, saat ini saya mengirim pesan ini agar Bapak dapat mendoakan saya secara pribadi, agar saya dapat menemukan kasih mula-mula itu kembali. Saya percaya doa Bapak berkuasa sekali untuk membuat saya kembali kepada Tuhan. Tolong selamatkan saya dari situasi ini, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan seluruh tim Abang. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Amin. Kekecewaanmu sebenarnya bukan hanya masalah pelayanan. Kamu tidak ungkapkan di dalam tulisan ini. Ya. Kekecewaan kamu yang membuat kamu luka itu bukan hanya masalah pelayanan. Pelayanan salah satu, ya. Tetapi kamu orang yang terpilih untuk melayani Tuhan, nak. Dan kamu sudah melewati perjalanan yang cukup indah dengan Tuhan. Keadaan ini sebenarnya pukulan atau pukulan untuk mengingatkan kamu supaya kamu moving to the next level, naik ke level yang lebih tinggi. Kamu terlalu lama di level yang kamu sekarang ini berada. Kamu terlalu lama berparkir di level ini, nak. Kamu pasti tidak
memperbanyak jam doamu. Bahkan kamu mengurangi jam doamu. Ada kesibukan lain. Ya, ada perhatian lain kepada yang kamu tonton, kamu dengar. Dan itu membuat kamu stagnan. Kamu tidak boleh, memang ya tidak boleh kecewa kepada Tuhan. Tuhan tuh sayang. Kamu orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Jangan memanjakan perasaan. Ya, masalah dalam pelayanan ini, jangan kamu terluka oleh manusia. Keadaan ini membuat kamu mestinya sadar kamu harus moving to the next level. Naik ke level yang lebih tinggi. Ikut doa pagi coba ya, jam 5 pagi WIB. Coba kamu punya jam doa pribadi minimal 30 menit. Kamu jangan nonton-nonton apa yang tidak perlu kamu tonton. Dan jangan bergaul dengan orang yang tidak membuat kamu rohani. Kamu asik dengan teman yang lagi dekat, kamu bergaul dengan dia. Dan itu merusak spiritmu. Kamu tahu maksud saya ini. Ya, oke. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 35 tahun, sudah menikah, seorang karyawan swasta dari Bekasi Utara. Ya. Shalom Pak Pendeta dan tim, semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Saya mau minta bantuannya. Ya. Tolong doakan anak saya yang... Ya, namanya usah disebut. doakan anak saya yang kecil, umur 2 tahun. Saat ini nafas berat. Ada riwayat sakit stenosis subglotik, Ya. bronkopneumonia. Sudah beberapa kali berobat hingga di laser. Tindakan masuk ruang operasi. Saya mengikuti doa pagi sejak Januari 2024. Saya sangat amat diberkati dan sangat menguatkan saya dalam menjalani hidup. Walau kadang rasa lelah ada. Namun saya selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan untuk saya dan keluarga saya. Saya dan suami pernah sampai di titik terendah karena melihat anak saya yang masih sangat kecil harus bolak-balik ke rumah sakit. Namun kami selalu percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Namun waktunya kapan kami tidak tahu. Tindakan terakhir dilakukan 11 Februari 2024 Pak Pendeta. Mohon sekiranya bantu doakan anak saya ini ya Pak. Pak Pendeta dan tim kiranya dapat meluangkan waktu untuk mendoakan anak saya ini. Jujur, saya pernah sampai frustasi dan selalu bertanya-tanya sama Tuhan, apa yang mau Tuhan buat untuk keluarga kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Bapa di dalam surga, aku membaca nama anak ini dalam pikiranku. Engkau tahu. Aku mohon mujizat kesembuhan atas anak ini, Bapa. Sejak saya berdoa ini, Bapa, kesembuhan akan mulai terjadi. Pemulihan akan mulai berlangsung. Dalam nama Yesus Kristus. Untuk Zevano Zanaka Silalahi. Tuhan cipta ulang fisiknya dalam nama Yesus Kristus. Stenosis, subglotik, bronkopneumonia, dan semua kelemahan fisik aku tolak dari tubuh Zevano dalam nama Yesus Kristus. Sembuh. Oleh kuasa nama Yesus Kristus sembuh. Amin. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 33 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di NTT. Shalom Pak Pendeta Erastus. Saya ingin berbagi pengalaman dengan Pak Pendeta serta tim Abam. Saya punya perjalanan kehidupan pribadi yang cukup ekstrim di tengah-tengah keluarga saya dalam hal menabur kebaikan. Yang ingin saya katakan adalah selama ini saya selalu membantu saudara-saudara saya jika mereka lagi dalam kesusahan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, meskipun terkadang kebaikan saya selalu disepelekan. Dan terkadang ketika saya benar-benar membutuhkan bantuan mereka, saya seringkali diabaikan.
pengen membalas kejahatan mereka, akan tetapi saya tidak mampu untuk membalas perbuatan mereka. Karena di dalam hati saya selalu memandang mereka dengan penuh kasih, dan saya selalu berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saya selalu memandang mereka sebagai pasien, seperti yang Pak Pendeta katakan dalam khotbah-khotbah. Oh ya Pak, saya ingin bertanya, kenapa ketika saya dijahati, saya tidak bisa membalas kejahatan mereka? Itu bagus, karena kamu sudah memiliki hati Kristus. Terus? Apakah ini ciri-ciri kasih ya Pak? Benar, amin. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu ciri kasih. Dan kamu punya perjalanan hidup ini ekstrim, ini anugerah. Karena kamu melalui peristiwa itu disempurnakan. Dan tidak banyak orang yang memiliki privilege atau hak istimewa seperti kamu. Dan terkadang saya sering mendengar fitnahan dari orang-orang tentang saya. Bagus. Kamu tidak akan rusak karena fitnah itu. Justru fitnah itu membuat kamu tidak melakukan seperti yang difitnahkan. Dan kamu bisa menjadi seorang yang bertumbuh besar. Jadi giant spiritual. Ya. Kamu jadi raksasa dalam rohani. Sebab fitnahan itu membuat kamu jadi seorang raksasa yang kuat dalam kekristenan. Tetapi ketika saya mendengar fitnahan itu, kok saya selalu merasa lega. Wah, ini bagus. Terus? Seperti tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Amin, amin. Dan saya tidak memusingkan apa yang orang katakan tentang saya. Dan terkadang saya berkata, ternyata ikut Tuhan harus sebodoh ini diri saya. Ya, di mata manusia bodoh. Kenapa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa kamu diinjak-injak lalu kamu diam? Dia makin menginjak-injak kamu. Coba aja. Makin bisa menginjak-injak nggak? Tidak akan. Mohon dukungannya Pak agar saya selalu melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan Pak. sudah menyertai kamu. Haleluya. Terus. Selanjutnya pria 42 tahun sudah menikah di Australia. Shalom Pak. Saya waktu remaja sudah dibaptis percik. Lalu sekarang saya dianjurkan untuk baptis selam oleh salah satu gereja yang ada cabang di Australia. Jadi ini Mega Church Yes. Indonesia punya cabang di sana. Apa harus saya dibaptis ulang Pak? Terima kasih. Kita harus tahu makna baptisan. Baptisan itu lambang kematian. Yang penting itu meninggalkan manusia yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Yang penting itu. Mau dibaptis selam 10 kali kalau tidak hidup baru di dalam Tuhan percuma. Tetapi kalau baptis percikmu itu kanak-kanak waktu masa kecil. Sedangkan baptisan itu lambang kematian, yaitu orang yang sudah ada dalam kesadaran, tentu dewasa, meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru, ya mesti harus dibaptis. Kecuali kamu diperciknya itu ketika kamu sudah dewasa. Tetapi sekali lagi, kamu pertanyakan ini dengan Tuhan. Kalau saya menekankan meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Ditandai dengan pertobatan dalam baptisan. Jadi baptisan itu lambang kematian. Meninggalkan manusia yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Saya kira itu saja yang saya bisa kemukakan. Yang penting ingat, hidup baru dalam Tuhan. Terus. Selanjutnya wanita usia 25 tahun belum menikah di Jakarta. Shalom Om Eras. Saya memiliki pacar beda agama dan sudah berhubungan selama 5 tahun. Jika pacar saya masuk agama Kristen atas keinginannya, apakah bisa? Kalau bisa, hal apa yang harus diperhatikan? Kamu pacaran 5 tahun, sementara dia beragama lain. Kamu itu gejala-gejala jadi pengkhianat terhadap Tuhan. Hidup kamu akan tidak diberkati. Dan kalau kau menikah dengan pria yang tidak seiman, kamu akan sangat menyesal. Ya, jadi kamu harus pastikan dulu dia bertobat. Bukan hanya masuk Kristen. Masuk Kristen pura-pura, itu bisa. Jadi sekarang kamu masih muda, usia 25 tahun, kamu hold dulu hubungan kamu. Putus tidak, dilanjutkan juga tidak. Dilanjutkan tidak artinya jangan lagi
memiliki hubungan seperti pacaran, teman dulu, sampai membuktikan dia sungguh-sungguh menjadi Kristen. Ketika kamu memberikan harga dia harus jadi orang Kristen yang bertobat, kamu lihat reaksinya. Ya, dan itu perlu waktu 6 bulan paling cepat, 1 tahun itu juga masih cepat. 2 tahun, kau masih 25 tahun. Jadi kau masih punya waktu 2 tahun untuk menguji kekristenannya. Tapi kalau kamu bandel tidak ikuti nasihat saya, kamu akan menyesal sekali. Keluarga inti saya setuju, tapi tidak dengan keluarga besar seperti oma, tante, dan om. Meskipun masuk Kristen, tetap tidak bisa ditambah dengan alasan belum mapan. Terima kasih Om, God bless you. Meskipun masuk Kristen tetap apa? Tidak bisa ditambah dengan alasan belum mapan. Maksudnya apa ya? Jadi walaupun dia masuk Kristen, dia juga belum mapan gitu Pak. Jadi pertimbangannya karena belum mapan. Oh ya, apalagi belum mapan. Apa yang kamu harapkan dari pria yang belum mapan? Belum seiman lagi. Jangan konyol nak. Kamu tunda 2 tahun. Dan buktikan pertobatan dia dan kemapanannya. Oke. Kalau kamu nggak nurut, kamu akan menyesal. Selanjutnya dari pria usia 19 tahun, seorang mahasiswa di salah satu STT di Medan. Shalom Pak Eras, izinkan saya bertanya kembali. Saya mempunyai 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, mengapa ya Pak, ketika saya mau ikut ibadah Bapak rasanya ada yang menolak dalam diri saya? Tapi ketika saya sudah mulai dan menyembah bareng Bapak, keadaan berubah Pak. Saya menjadi damai dan seperti kecanduan menyembah bareng Bapak. Kira-kira itu kenapa ya Pak? Kira-kira itu kenapa ya Pak? Wah, ini masalahnya saya tidak tahu. Bisa saja kamu malas. Ya, tapi ketika berdoa kamu terangkat menyembah. 2, bisa saja kamu ada ikatan kuasa gelap. Sehingga kamu tidak mau. Tapi ketika mulai menyembah kuasa gelap itu terangkat, kamu baru bisa. Karena seperti pengalaman ibadah bersama saya itu, yang ada kuasa gelap kadang-kadang bereaksi kan, keluar setannya. Ya, itu. Oke, teruskan. Kedua, bagaimana cara membedakan bahasa roh yang dari Tuhan dan mana yang kita buat-buat sendiri? Nah, itu karunia membedakan roh, karunia membedakan bahasa roh. Itu nggak bisa dipelajari, itu hanya karunia dari Roh Kudus. Soalnya ketika menyembah bareng Bapak dan Bapak berbahasa roh, saya rasanya ingin sekali berucap, tapi saya malu dan takut saya buat-buat sendiri Pak. Oh, bisa saja Roh Kudus sedang mau melepaskan lidahmu untuk berbahasa roh. Kamu harus berani lepaskan, nanti Roh Kudus akan pimpin tahap demi tahap supaya bahasa rohmu menjadi tertib. Kira-kira dari 2 soal itu apa yang harus saya lakukan Pak? Udah saya jawab ya, sayang. Tuhan berkati ya, love you. Okay. Selanjutnya dari wanita usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Gorontalo. Ya. Shalom Pak Erastus yang kami kasihi. Saya seorang ibu dengan 2 orang anak, bekerja sebagai PNS di kota Gorontalo. Baru mutasi dulu dari kota Manado. Home base saya di kota Manado, karena promosi saya dipindahkan di kota home base saya. Dipindahkan di kota home base saya. Izin Pak, saya mau bertanya. Sebelum ke Gorontalo, kami sekeluarga bergereja di satu gereja. Urus Pentakosta. Ya, gereja Pentakosta. Gereja kecil yang sangat membanggakan penglihatan dan nubuatan. Awal-awalnya kami masih senang hati bergereja di gereja tersebut. Sampai Pak Gembala kami sering menyuruh kami untuk membawakan firman di ibadah keluarga tengah minggu. Suami saya sudah mengenal pengajaran Bapak Erastus dari tahun 2015 dan bertobat. Hanya mendengar khotbah-khotbah Bapak lewat YouTube saja. Sekalipun sampai heran, saya pun sampai heran dia bisa bertobat karena dulunya dia perokok, pemabuk, tidak mau ke gereja. Sampai 1 kali dipukul Tuhan hampir meninggal. Dan di saat itu dia sudah mendengar ajaran-ajaran dari Pak Erastus. Singkat cerita Pak, kami dengan Pak Gembala kami sedikit clash karena firman yang kami bawakan tidak sejalan dengan ajarannya. Gereja setempat. Gereja tersebut. Sampai-sampai kami dikatakan sudah mengikuti ajaran sesat. Saya dan suami amat terpukul dan sudah mulai malas-malasan ke gereja itu.
Sampai saya mutasi ke Gorontalo lebih menjadi-jadi. Tidak ke gereja dan hanya mau mengikuti GSKI dari YouTube. Baik Pak Eras maupun pendeta yang lain. Pertanyaan saya... Enggak, pendeta lain yang ada di GSKI. Iya, di Rehoboth. Pertanyaan saya, kami ingin keluar dari gereja lama karena sudah tidak sejahtera hati ini dan suami. Apakah kami berdosa meninggalkan gereja lama itu, Pak? Meninggalkan gereja yang tidak memberkati tidak dosa. Meninggalkan Tuhan yang bahaya. Oke. Mungkin sebagai informasi, saya di Gorontalo tinggal sendiri di rumah dinas. Pulang ke Manado hanya 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Oh. Mohon topangan doanya juga Pak Eras. Di rumah dinas Gorontalo banyak penghuni, makhluk tak kasat mata yang sering mengganggu saya. Jadi waktu you tadi baca tinggal di Gorontalo di rumah dinas, langsung set pikiran saya ada kuasa gelap. Wah Pak, sama. Enggak, iya betul. Saya belum baca ini langsung set di otak saya itu ini ada kuasa gelap gitu. Wow. Enggak, betul. Oke. Sampai saya menyuruh suami saya datang ke Gorontalo buat temenin saya kadang-kadang. Mohon maaf jika kepanjangan Pak. Terima kasih sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras bersama keluarga dan orang-orang dekat. Tolong wanita seperti ini dihubungi. Dia bisa menjadi My Rehoboth. Sebab percuma ke gereja di mana dia dianggap sesat. Percuma, dia harus pindah gereja. Kalau perlu dia membuka GSKI di mana dia berada. Ya. Namanya NN, tapi Tuhan tahu. Saya berdoa, ya Bapa di surga, aku minta malaikat penjaga untuk kekasih ini. Sejak saya berdoa ini, maka rumah itu akan aman. Amen. Karena kekasih ini milikmu ya Bapa, dan aku berdoa. Seperti aku mengirimkan malaikat, mohon Tuhan kirim malaikat untuk anakku ketika di Melbourne. Sekarang aku berdoa untuk kekasih ini, juga anak rohaniku. Tuhan kirim malaikat penjaga, dan dia tidak akan diganggu mulai saya berdoa ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kirimkan malaikat penjaga di rumah dinasnya. Dalam nama Yesus, segala kuasa gelap roh jahat saya tolak keluar dari rumah dinas ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita sudah habis ya waktunya. Kita akan lanjutkan di episode 952 nanti. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.